Pertanyaannya adalah, bisakah Tuhan itu meniadakan dirinya? Atau bisakah Tuhan menjadi besar, lalu meledak, lalu kemudian sirna atau fana? Atau pertanyaan yang lain, bisakah Tuhan itu menciptakan batu yang sangat besar hingga Tuhan itu sendiri tidak mampu untuk mengangkatnya? Jika iya, bagaimana dan seperti apa jawabannya? Kita akan diskusikan itu. Sebelum kita menjawab pertanyaan semacam itu, ada yang mesti kita ketahui tentang beberapa sifat Allah yang memiliki ta'alluq, relasi, ataupun hubungan. Seperti sifat ilmun dan juga sifat kalam. Yang memiliki relasi atau ta'alluq meliputi sesuatu yang wajib, muhal, dan juga jaiz. Ada juga sifat Allah yang hanya memiliki ta'alluq ataupun relasi kepada sesuatu yang jaiz saja, atau sifatnya mungkinat, seperti sifat qudro dan juga iradah. Ada juga sifat Allah yang hanya berta'alluq atau memiliki relasi kepada sesuatu yang wajib dan juga jaiz, seperti sifat sama dan juga basar. Ta'alluq ini pengertian sederhananya adalah sifat yang masih membutuhkan sesuatu tambahan di luar zat itu sendiri. Contoh sifat Allah yang tidak memiliki ta'alluq atau relasi seperti sifat wujud. Sifat wujud itu hanya membutuhkan zat, dan dengan zat Allah maka ia sudah disebut sebagai maujud. Seperti contoh lain sifat qidam, dengan zat Allah ia sudah bisa disebut sebagai qadim. Artinya sifat yang tidak memiliki ta'alluq ini tidak menuntut sesuatu apapun atau objek apapun selain zat itu sendiri. Ia hanya membutuhkan zat. Namun berbeda dengan sifat Allah yang memiliki ta'alluq atau 6 sifat yang telah saya sebutkan di awal, selain membutuhkan zat, sifat yang memiliki ta'alluq ini juga membutuhkan objek. Seperti contoh sifat ilmun, maka ia membutuhkan maklum, sesuatu yang diketahui. Contoh lain sifat qudrah, kuasa, maka ia membutuhkan objek yang dikuasai untuk memberikan pengaruh kepada objek tersebut. Lalu apa pentingnya teori atau pemahaman ta'alluq seperti ini dan korelasinya dengan pertanyaan yang di awal? Oke. Tanpa teori ataupun pemahaman ta'alluq seperti ini, sekurang-kurangnya akan ada 2 poin permasalahan. Yang pertama, logikanya akan menjadi kacau. Misalnya jika ada pernyataan, jika manusia menjadi Tuhan, itu tidak mungkin dan mustahil. Tapi jika ada Tuhan yang menjadi manusia, itu tidak mustahil, mungkin saja. Dari pernyataan ini seolah-olah karena Tuhan Maha Kuasa, maka ia dituntut untuk bisa melakukan apapun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanpa teori ta'alluq atau pemahaman ta'alluq, penjelasannya akan menjadi rumit dan sulit. Misalnya ketika kita dihadapkan pada pertanyaan yang menjadi tema video ini, misalnya, bisakah Tuhan meniadakan dirinya? Atau bisakah Tuhan itu membesar, kemudian meledak, lalu sirna ataupun fana? Atau pertanyaan yang lain, bisakah Tuhan menciptakan batu yang sangat besar hingga Tuhan itu sendiri tidak mampu untuk mengangkatnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan semacam itu kita akan sulit. Di samping kita percaya bahwa Tuhan itu beko, kekal, di samping itu kita juga percaya bahwa Tuhan itu memiliki sifat qudrah, yaitu maha kuasa. Nah, tanpa teori atau pemahaman ta'alluq seperti ini, kita mau tidak mau akan meniadakan salah satu di antara kedua sifat Allah itu, yaitu sifat qudrah dan juga sifat baqo. Dan itu jelas adalah kesalahan atau sangat keliru. Maka saya kira dengan teori ta'alluq pertanyaan ini selesai, karena sifat
Qudrah hanya memiliki ta'alluq kepada sesuatu yang jaiz. Nah, kita perhatikan pada kata Allah fana, Allah sirna itu menjelaskan sesuatu yang mustahil atau wajib atau jaiz. Maka tentu saja jawabannya adalah menjelaskan sesuatu yang mustahil. Dan sesuatu yang mustahil itu tidak berta'alluq atau tidak memiliki relasi dengan sifat kudrahnya Allah. Contoh lain seperti sesuatu yang wajib, misalnya sifat wujud atau ada, itu kan sesuatu yang wajib bagi Allah. Jadi dengan ini keberadaan Allah atau wujudnya Allah tidak diciptakan dari sifat kudrahnya Allah atau sifat iradahnya Allah, karena sifat kudrah ataupun iradah tidak bertakluk kepada sesuatu yang muhal ataupun sesuatu yang wajib, tetapi hanya berelasi kepada sesuatu yang jaiz saja. Kemudian pertanyaan yang kedua, bisakah Tuhan itu menciptakan batu yang sangat besar sehingga Tuhan itu sendiri tidak mampu untuk mengangkatnya? Untuk menjawab pertanyaan ini kita tinggal lihat pada kalimat tidak bisa mengangkat, itu dimaksudkan untuk menjelaskan tentang kemustahilan atau wajib atau jaiz. Tentu saja kita akan menjawab bahwa itu adalah sesuatu yang mustahil. Maka dengan demikian sama saja kita bertanya, bisakah Tuhan menciptakan sesuatu yang mustahil? Definisi mustahil itu apa? Wal mustahilu kullu ma lam yaqbali fi dzatihi subuta diddal awali. Jadi mustahil itu sesuatu yang tidak ada dan tidak mungkin adanya menurut akal. Nah, misalnya bisakah Tuhan menciptakan sesuatu yang mustahil? Ya kalau bisa diciptakan itu bukan mustahil namanya. Atau lebih lanjut saya coba kasih tamsil ataupun analogi, misalnya saya instruksikan kepada seseorang yang tidak pernah memiliki pasangan dan juga mantan, pasangan aja tidak, apalagi mantan gitu, dengan kata lain jomblo. Lalu kemudian si jomblo tadi malah mendapatkan mantan yang paling berkesan, padahal kita tahu bahwa jomblo itu tidak pernah memiliki pasangan atau mantan. Nah, ini pasti aneh, kemudian lucu ya, itu menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ditemukan, ini pasti kacau. Oke, mungkin hanya sampai di sini videonya.